Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sangat memerlukan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Silabus sendiri dikembangkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Silabus juga digunakan sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok di dalam sebuah sekolah. Kelompok tersebut biasa disebut kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau pusat kegiatan guru (PKG), serta dinas pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SD dan SMP. Dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA atau SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dijabarkan oleh silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sehingga setiap guru pada kesatuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik, serta psikologis peserta didik. RPP memiliki beberapa komponen. Komponen pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. Komponen kedua adalah standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penugasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Komponen ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dapat diartikan sebagai sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Komponen keempat adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Komponen kelima adalah tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Komponen keenam adalah materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Komponen ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Komponen ke-8 adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Komponen ke-9 adalah kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 unsur utama pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi
dan memfokuskan perhatian peserta didik supaya dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, dan penutup digunakan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk menarik kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. Komponen ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Pada penilaian hasil belajar, prosedur dan penilaian proses, serta hasil belajar harus disesuaikan indikator pencapaian kompetensi. Selain itu juga harus mengacu pada standar penilaian. Komponen ke-11 adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar. Yang tidak kalah penting dalam perencanaan pembelajaran adalah keharusan mengetahui prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik dan eksekusi atau pelaksanaan pembelajaran. Selain prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada tenaga pendidik, penilaian hasil pembelajaran juga harus diperhatikan. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengawasan proses pembelajaran yang terdiri atas pemantauan, supervisi, dan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut.